Shalom, kita baca satu ayat dari Kisah Rasul. Kisah Rasul ini dalam bahasa Inggrisnya adalah the acts. The acts artinya tindakan atau pekerjaan. The acts of the Holy Spirit. Jadi Kisah Rasul itu kisah tentang pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang-orang percaya. Kita bisa baca dari Kisah pasal 2, ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, maka ada banyak hal-hal yang terjadi yang luar biasa, khususnya ketika jemaat mula-mula itu terjadi. Salah satu yang menjadi murid Yesus adalah Barnabas. Ya, Barnabas. Kalau kita baca misalnya di Kisah Rasul, kita akan melihat nama-nama orang yang dipilih di luar 12 murid Yesus ya. Ada 7 orang dipilih untuk melayani orang-orang miskin. Tapi kita juga bisa melihat bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, orang-orang berubah, mereka menjadi orang-orang yang sangat murah hati, sehingga dikatakan bahwa semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, lalu hasil penjualan itu mereka bawa dan letakkan di depan kaki rasul-rasul ya, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Nah, ini bukan karena paksaan ya, tetapi karena memang Tuhan menggerakkan mereka dan itu terjadi. Lalu disebutkan misalnya di Kisah 4 ayat 36. Disebutkan bahwa Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, Yusuf ini disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Jadi rupanya kehadiran dia itu menyegarkan bagi lingkungannya, bagi teman-temannya. Memang dia membawa sejumlah uang ya, hasil penjualan ladang miliknya, dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sama seperti ada orang-orang yang lain yang melakukannya. Tetapi Yusuf ini tidak hanya memberikan uangnya ya kepada rasul-rasul, tapi ada hal istimewa yang dia buat sehingga kehadiran dia itu memberi penghiburan atau memberi semangat ya, son of encouragement ya. Dan kemudian akhirnya dia disebut dengan nama Barnabas. Nah, di Kisah 11 ayat 24 ini salah satu hal yang ditunjukkan oleh Barnabas ya. Dikatakan Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Lalu sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan di sini, karena Barnabas adalah orang yang baik. Orang yang baik itu salah satu karakternya dikatakan bahwa dia itu son of encouragement ya, orang yang memberi semangat ya, tidak menjatuhkan orang lain, tapi memberi semangat. Lalu penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sehingga akibatnya sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan itu karena mungkin awalnya dia sakit, dia didoakan dan dia sembuh. Lalu dia berubah, dia menjadi anak Tuhan, dia melayani Tuhan. Tapi bisa juga orang itu mungkin melihat mujizat ya. Ketika dia melihat mujizat, dia kagum, dia menyadari bahwa Tuhan itu luar biasa. Akhirnya dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menjadi murid Tuhan. Tapi ada juga orang yang kemudian bertobat kenal Tuhan. Itu karena melihat sikap hidup dari murid Tuhan ya. Dari seseorang yang sudah kenal Tuhan lebih dahulu. Di antaranya seperti Barnabas ya. Barnabas ini orang yang baik,
orang yang memberikan semangat ya kepada orang lain, son of encouragement, sehingga banyak orang akhirnya percaya kepada Tuhan karena Barnabas ini memberi penghiburan ya, memberi kekuatan ya, memberi semangat baru ya. Barnabas ini juga penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kan juga disebut sebagai penghibur. Jadi rupanya manifestasi daripada Roh Kudus, salah satunya sebagai penghibur, itu muncul dengan kuat dalam kehidupan Barnabas. Dan kalau kita baca lebih lanjut, ketika Saulus itu bertobat, maka dia berusaha ya mencoba untuk bergabung dengan murid-murid, tapi murid-murid gak berani ya terima dia karena reputasinya sebagai penganiaya jemaat Tuhan dan menangkap banyak murid-murid Tuhan. Tapi kita baca di Alkitab bahwa Barnabas justru menjadi orang yang memberikan rekomendasi, sehingga Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu bisa diterima oleh orang lain. Dan kita bisa baca juga perjalanan pelayanan dari Barnabas dan Saulus di kisah 13 dan kisah 14. Awalnya disebut Barnabas dan Saulus, tidak lama kemudian Saulus menjadi Paulus, tapi selanjutnya disebut Paulus dan Barnabas ya. Ada orang-orang yang secara khusus Tuhan pakai ya, dia itu mungkin bukan menjadi orang yang menonjol di depan seperti Paulus, tetapi lewat dia banyak orang-orang yang kemudian bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih jauh lagi, lalu akhirnya menjadi orang yang memimpin ya, menjadi leader dan sangat menonjol. Kalau kita baca juga Barnabas itu punya keponakan namanya Yohanes Markus ya. Nah, Yohanes Markus ini juga ketika awal pelayanan bersama-sama dengan Paulus pernah terlibat pelayanan, kemudian nampaknya dia masih anak-anak ya, masih childish barangkali ya. Dia tinggalkan Barnabas dan Paulus ya, sehingga pada trip berikutnya ketika mereka mau berangkat lagi ya, Barnabas dan Paulus, Barnabas membawa Yohanes Markus, tapi Paulus gak mau ya karena dianggap kurang militan ya. Dan akhirnya karena mereka berbeda pendapat, akhirnya Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Yohanes Markus ya, keponakannya. Dan lama setelah itu Yohanes Markus menjadi orang yang ternyata dapat diandalkan dalam pelayanan. Bahkan Paulus sendiri yang tadinya menolak Yohanes Markus, akhirnya mengatakan bahwa pelayanan Yohanes Markus itu penting bagi dia. Nah, kita bisa menyimpulkan, bisa melihat bahwa salah satu yang menyebabkan Yohanes Markus itu menjadi orang yang dipakai Tuhan dan juga akhirnya diakui oleh Paulus, itu adalah karena orang seperti Barnabas, ya, son of encouragement atau penghibur yang memberi semangat, memberi kekuatan. Ya, mungkin dia menasihati Yohanes Markus, ya, dia mungkin bilang kamu bisa, ayo, ya, dia nggak bosan-bosan seperti itu, sehingga akhirnya Yohanes Markus menjadi orang yang sangat berdampak dalam pelayanan, bahkan dia menjadi penulis Injil Markus ya. Dia nggak termasuk 12 murid-murid Yesus ya, tetapi salah satu kitab Injil ditulis oleh dia. Nah, kita bisa belajar di sini salah satu hal yang baik ya, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan. Lewat kehidupan kita ada banyak orang yang akhirnya kenal Tuhan dan mungkin menjadi orang-orang seperti Rasul Paulus ya. Diperlukan orang-orang yang sebagai penghibur.
Di Perjanjian Lama ada juga contoh yang lain ya, yaitu Nuh. Kalau kita baca di Kejadian 5 ayat 29, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, dikatakan begini, Lamek berkata, anak ini akan memberi keringanan pada waktu kita bekerja keras mengolah tanah yang dikutuk Tuhan. Karena itu Lamek menamakan anak itu Nuh. Jadi Nuh ini dikatakan akan memberi keringanan ya. Dalam bahasa Inggris Nuh itu artinya rest giver ya. Rest giver itu artinya memberi rasa teduh ya, memberi sesuatu yang tadinya berat itu karena kita merasakan rest, kita tidak merasakan hal yang berat lagi ya atau tertekan. Kita merasakan kelepasan ya. Jadi Nuh ini juga rupanya seperti Barnabas ya. Kalau Barnabas dikatakan son of encouragement, tapi Nuh ini dikatakan rest giver. Jadi rupanya kehadiran dia itu membawa suatu suasana yang rest ya. Saya ingat ya ketika dulu saya kuliah ada orang-orang yang kehadiran itu membawa satu sukacita. Ada di tempat kos saya dulu ada satu orang yang beberapa tahun lebih senior ya dibanding saya. Kalau ada dia itu ramai sekali ya. Dia suaranya juga keras ya dan lucu dan hampir selalu kalau dia cerita pasti lucu ya. Kalaupun nggak lucu kita jadi tetap tertawa karena cara dia ngomong itu memang mengundang tawa ya. Jadi ada sukacita ya, ada suasana meriah kalau dia hadir ya. Lalu saya juga punya rekan pelayanan ya beberapa tahun di bawah saya ya. Kalau dia cerita atau dia khotbah itu memang enak sekali ya mendengar dia cerita. Kemudian kalau dia menceritakan suatu hal yang lucu, kita akan tertawa. Ya. Kalaupun cerita itu sebenarnya nggak lucu, tapi cara dia menceritakan itu akhirnya membuat kita bisa tertawa dan menikmati sukacita. Ya. Jangan lupa ya, Alkitab berkatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya ingat ada satu cerita orang yang sudah divonis ya, umurnya nggak akan panjang lagi. Lalu karena dia pikir usianya udah nggak akan panjang, jadi dia nggak mau mikir yang berat-berat. Dia habiskan waktunya untuk nonton cerita-cerita lucu ya, seperti Charlie Chaplin gitu ya, zaman dulu ini ya. Ada film Charlie Chaplin yang lucu sekali ya. Jadi dia tertawa ya, dia melupakan ya penyakitnya itu dan ternyata berangsur-angsur penyakitnya akhirnya hilang dan akhirnya dia sembuh ya. Jadi memang itu dikatakan di Alkitab ya bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau kita itu senantiasa mempunyai hati yang gembira, penuh sukacita, itu menjadi obat yang sangat manjur ya. Tidak hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain. Nah, kalau kita tidak hati-hati ya, kita itu kehadiran kita tuh mungkin bisa menjadi bukan membawa sukacita, tapi membuat orang lain mungkin jadi tertekan ya. Saya juga belajar dalam hal ini karena pada kurun waktu tertentu ya, ada buku-buku rohani yang saya baca dan memang itu buku-buku bagus sekali ya. Buku-buku itu mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Bahkan sampai hal sepele ya. Dan itu menurut saya betul sekali ya. Hamba Tuhan memang ini dipakai Tuhan dalam pengajaran ya. Misalnya dia bicara tentang pakaian ya. Ada salah satu tulisan dia tentang pakaian. Dia bilang ketika orang itu sudah bertobat, kenal Tuhan, maka
salah satu hal yang perlu dia benahi adalah soal pakaiannya, ya. Khususnya wanita ya, karena kadang-kadang sadar atau tidak sadar ada orang-orang yang kalau pakai pakaian itu dalam etika tertentu itu kurang sopan ya. Dalam arti mungkin terlalu terbuka atau kayak kurang bahan ya. Sehingga menonjolkan bagian-bagian tubuh tertentu ya, dan itu bukan hanya tidak sopan ya, tapi bagi sebagian orang itu ya dinilai kurang pantas lah ya. Nah, tapi ada orang-orang yang mungkin belum memahami hal itu ya. Dia berpikir it's okay kok pakai pakaian ini, kan ini saya, kenapa orang lain mesti pusing gitu. Nah, tulisan dari hamba Tuhan ini tidak hanya soal pakaian ya, tapi dia cerita juga soal rekreasi misalnya ya. Dia bilang bahwa setelah kita kenal Tuhan, maka rekreasi kita seharusnya itu adalah di dalam Tuhan. Ya, jadi artinya dengan kita menikmati Tuhan sebenarnya kita itu tidak terlalu perlu ya rekreasi ya. Dalam segala hal kita bisa menikmati keadaan. Tapi kalau kita punya anak-anak ya kita perlu bawa untuk mereka bisa menikmati juga ya rekreasi. Nah, belakangan saya belajar dalam segala hal, termasuk waktu kita sedang rekreasi, sedang jalan-jalan, kita bisa menikmati itu dengan lebih baik karena kita melibatkan Tuhan. Nah, tulisan-tulisan hamba Tuhan ini kemudian tanpa sadar itu bisa menjadi suatu tolok ukur ya, atau menjadi standar, sehingga terus kita tanpa sadar kita menghakimi orang lain. Nah, jadi tulisannya itu nggak salah, tapi sikap kita dalam menerapkannya itu salah ya. Kita pakai itu sebagai standar untuk menilai orang lain, sehingga kita itu mungkin menjadi seperti internal auditor ya, selalu mengkritik ya, selalu ingin ini salah, ini nggak benar ya. Jadi spiritnya itu tidak seperti Barnabas ya, encouragement, tapi discouragement. Jadi cenderung menjatuhkan ya, cenderung tidak memberi semangat ya, tidak memberi rest ya, seperti Nuh. Nah, kita perlu belajar ya mengimbangi. Di sisi lain kalau kita terlalu kendor juga jadi kelihatannya seperti kompromi ya. Nah, kita melihat ada orang-orang yang Tuhan pakai dalam bidang tertentu dalam pelayanan ya. Misalnya kalau kita lihat Joel Osteen ya, khotbah-khotbah dia itu setahu saya ya, sepanjang yang saya ikuti selalu berbicara tentang encouragement ya, menguatkan orang lain. Ya, ternyata dia itu memang seorang encourager ya. Jadi orang yang memang Tuhan pakai untuk memberi semangat baru pada orang lain. Jadi kalau kita sedang down ya, sedang butuh kekuatan, maka kalau kita dengar khotbah Joel Osteen, kita akan dikuatkan ya. Ya, karena memang dia dipakai Tuhan itu untuk membawa orang-orang lain melihat bahwa selalu ada jalan untuk bangkit kembali, untuk menjadi kuat ya. Nah, itu pelayanan Joel Osteen. Nah, di sisi lain, ketika mungkin saya banyak dengar dia ya, saya ternyata butuh juga sesuatu yang lebih lagi untuk misal dalam hal disiplin atau dalam hal yang dalam tanda kutip agak keras ya. Nah, itu ada lagi hamba Tuhan lain yang Tuhan pakai ya. Tapi poinnya yang saya mau sampaikan ya adalah coba kita lihat ya, apakah kehadiran kita itu seperti Barnabas ya, son of encouragement itu, atau mungkin seperti Nuh ya, rest giver, ataukah kita itu cenderung justru membuat orang lain menjadi kurang nyaman ya, kurang nyaman dalam arti yang baik ya. Tentunya ada orang-orang yang kalau hidupnya tidak benar ya dia nggak akan nyaman ya berada dalam lingkungan orang-orang yang memang mengasihi Tuhan ya. Nah, kita bisa belajar dari ini semua ya, bahwa Tuhan pakai banyak orang ya, diantaranya orang-orang seperti Barnabas dan juga seperti Nuh untuk membentuk kita semua ya. Haleluya, amin.